Peggy Setiawan kini telah lepas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pengacara sempat melontarkan soal tuntutan ganti rugi usai gugatan yang dikabulkan hakim. Lalu bagaimana sebetulnya aturan hukum kita bisa mengakomodasi tuntutan ganti rugi usai polisi melakukan kesalahan prosedur dalam proses penetapan tersangka? Kami akan ulas ini bersama dengan mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno, dan Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Ya, terima kasih seluruhnya sudah bergabung bersama kami. Bung Tony, saya ke Anda dulu. Jadi detailnya apa saja gugatan material dan imaterial yang akan diajukan oleh Peggy Setiawan? Ya, terima kasih. Jadi memang kami saat ini sedang mempertimbangkan, menggodok matang-matang bersama tim penasihat hukum Peggy Setiawan, karena kasus ini kan viral, rame ya, sehingga kami benar-benar mempertimbangkan dengan matang plus minusnya, bukan plus minusnya dalam arti kalah menangnya, tetapi plus minusnya di mata masyarakat ini, karena kasus ini kan rame berkembang, sehingga kami masih benar-benar mempertimbangkan. Adapun yang kami pertimbangkan ya, mengenai gugatan kerugian itu ada dua tadi yang disebutkan, betul, itu ada tuntutan material dan imaterial. Material itu terkait ketika Peggy Setiawan ditangkap kemudian ditahan, maka sejak itu Peggy Setiawan kehilangan penghasilan. Meskipun ia sebagai buruh bangunan ya, dengan gaji tidak seberapa, tapi itulah yang bermanfaat bagi Peggy Setiawan untuk menghidupi keluarganya, orang tua dan adik-adiknya di sekolah. Nah, jadi misalnya Peggy Setiawan per bulan itu 5 juta ya, maka selama ditahan ya 2 bulan misalnya itu dihitung. Kemudian ada lagi 2 unit sepeda motor ya, yang disita sejak tahun 2016 sampai 2024. Itu bisa saja kami menuntut ganti kerugian. Itu masuk material ya, artinya kalau itu disewa kan berapa per hari ya, jadi bisa kami menuntut supaya penyidik agar membayar uang sewa satu motor misalnya 30.000 kali 2 motor kan, Suzuki Smash sama Jupiter kali 365 hari kali 8 tahun, kurang lebih 165 juta. Nah, untuk imaterial itu ya tidak terhingga karena penyidik menganggap bahwa Peggy Setiawan ini mengumumkan dalam jawaban pra peradilan yang cenderung melakukan kejahatan, manipulasi, pembohong, itu menyebabkan nama baiknya itu rusak sehingga bisa dibuat imaterial yang besarannya itu tidak terhingga. Tapi masih dipertimbangkan dengan masih dipertimbangkan, tapi Pak Ugro sebetulnya dalam aturan hukum kita gugatan setelah dilakukan salah tangkap itu ada aturannya dan berapa minimal maksimalnya, Pak? Ya, kalau surat edaran dari Mahkamah Agung kalau nggak salah ganti rugi hanya maksimal 100 juta. Ya. Dengan pertimbangan apa saja itu sebetulnya? Ya, selama dia salah tangkap pekerjaannya nggak dilaksanakan, itu yang seperti dikatakan sama Pak Tony tadi, pengacara Peggy tadi, ya seperti itu. Semua gugatan diajukan. Tapi kan ketentuan dari Mahkamah Agung seperti itu ya, atau pemerintah. Nah, itu yang menurut saya ke depan perlu diperbaiki. Kerugian itu unlimited sesuai dengan apa yang materialnya berapa, imaterialnya berapa, itu harusnya disesuaikan dengan kondisi tersangka yang ditahan saat itu. Tapi kalau berkaca dari kasus Peggy Setiawan ini sampai akhirnya terbukti bahwa ini salah tangkap, menurut Anda nominalnya mana yang relevan menurut Anda? Ya, dia tidak bekerja berapa hari di situ ya kan, kemudian imaterialnya juga harus diperhitungkan, kondisi dia ditahan, kondisi psikis itu kan juga harus diperhitungkan. Ya, diambil kata-kata ya sementara ya maksimal saja di angka 100 juta itu. Ideal di angka 100 juta itu menurut Anda atau bisa lebih tinggi dari itu? Ya, kalau sekarang mau cari terobosan kan ini kan menarik. Pra peradilan tapi berkasnya sebetulnya sudah selesai, tapi kan ini ada berkas, dianggap ada berkas baru kan, sama dengan sprindik baru ya. Mungkin lebih bagus untuk ke depan untuk terobosan hukum bisa diajukan lebih dari itu, nggak ada masalah. Bisakah angkanya 1 miliar, 2 miliar atau hitungannya miliar di luar dari angka 100 juta itu, Pak? Nggak ada masalah Pak diajukan, nggak ada masalah.
Apakah kemungkinannya juga harus ada permintaan maaf secara terbuka dari Polri kepada pihak korban? Nah, itu kita yang belum tahu aturannya kalau misalnya di putusan pra peradilan kemarin untuk dikembalikan nama baik seperti itu ya. Jadi ya banyak diskusi apakah melalui sidang propam etika profesi kemudian meminta maaf pada negara kepada masyarakat yang menjadi korban dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan, atau pakai model baru yang bagaimana saya belum tahu, atau yang model di Amerika dulu kan ada kan yang minta maaf sama warga karena ada polisi yang menangkap orang kemudian orangnya meninggal dunia itu. Oke, tapi sepengalaman Anda saat masih berada di institusi Polri waktu itu, kejadian salah tangkap kemudian dibayar dengan kompensasi atau ganti rugi itu adakah? Dan berapa besar saat itu? Saya belum pernah mendengar laporan seperti itu. Oke. Ya. Bung Tony, untuk sejauh ini kan masih dihitung ya, tapi apakah kemudian ada keinginan juga dari pihak Peggy Setiawan dan juga keluarga agar ada permintaan maaf secara terbuka dari Polri kepada keluarga? Ya, ketika Peggy Setiawan ditetapkan tersangka itu kan diumumkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat beserta Direktur Reserse Kriminal Umum. Bahkan ini Peggy alias Peron, Peggy Setiawan alias Peron kan gitu kalimatnya. Ini bukan hanya sebagai turut serta tetapi otak pelakunya, bahkan yang membuat mati yang tindakan Peggy Setiawan ini membuat korban jadi meninggal kan gitu. Nah, hal yang sama seharusnya kalau penyidik itu mematuhi putusan pra peradilan kan begitu, kemarin Kabid Humas Polda Jawa Barat itu kan di situ ada perintah atau ada kalimat amar memulihkan ya nama baik atau harkat martabat Peggy Setiawan. Nah, kami ya ingin agar penyidik itu menindaklanjuti putusan dalam hal ini amar yang memulihkan nama baik itu mengumumkan kembali ketika Peggy Setiawan ini sudah tidak lagi sebagai tersangka ya. Jadi mencabutlah keterangan-keterangan kemarin atau mengumumkan lagi bahwa Peggy Setiawan ini bukan tersangka, sehingga kalau tidak tersangka itulah bukanlah orang yang pelaku utama, bukanlah orang yang disampaikan waktu jumpa pers itu loh inginnya. Jadi ada permintaan maaf ya dari penyidik Polda Jawa Barat. Ya, itu kan sebenarnya sepele. Ini bentuk penghormatan saja lah buat masyarakat kecil ya yang sebelumnya ditangkap kemudian disudutkan, digiring opini, sekarang minta maaf lah biar masyarakat itu melihatnya penyidik itu gentleman gitu, fair gitu. Oke, Pak Ugro, dengan kasus ini muncullah dugaan bahwa ini ada unprofessional conduct dalam proses penyidikan atau penyelidikan sampai penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Menurut Anda sejauh mana kemungkinan dari penyidik yang mengusut kasus Peggy Setiawan ini bisa masuk ranah etik bahkan masuk ke propam? Ya mulai dari awal saja kan propam harusnya bisa melihat di situ, ya kan? Dari mulai peristiwa terjadi, ya kan, laporan polisi tidak dibuat oleh petugasnya ke TKP tapi dibuat oleh orang tuanya Eki, ya kan. Kemudian belum ada alat bukti, tersangka sudah ditangkap, ya kan. Alat bukti yang ini belum dibuktikan secara saintifik, ya kan, masih nihil saintifik. Nah ini kan sebenarnya menyalahi aturan peraturan Kapolri dan peraturan Kabariskim di situ. Sebetulnya kasus ini propam lebih mudah masuk daripada kasus-kasus yang lain yang mungkin diperkirakan sangat sulit ya. Tanpa ini perlu kan ada yang melapor dulu ya? Langsung kalau propam seperti itu, ini kan sekarang udah jadi masalah publik nih. Ya kan, jadi nggak usah menunggu yang melaporkan, tapi menemukan peristiwa pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Polri sesuai dengan proses penanganan penyidikan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dengan pemberatan, pemerkosaan di Cirebon tanggal 27 Agustus 2016. Udah itu aja. Oke, Pak Ugro Sedo, terima kasih banyak. Bung Tony RM juga terima kasih sama-sama. sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Sore.